Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang infrastruktur teknologi informasi dalam membangun sistem informasi. Sistem adalah kombinasi dari komponen yang saling berhubungan untuk melaksanakan suatu tujuan. Sedangkan komputer adalah perangkat elektronik yang bekerja secara otomatis, terintegrasi, terkoordinasi sehingga dapat menerima input, memprosesnya dengan prosedur tertentu, menampilkan output yang disebut informasi dan set storage-nya serta mendistribusikannya. Nah, sistem komputer memiliki 4 aspek utama, yaitu input, proses, output, dan storage seperti gambar berikut. Jadi bagaimana sistem komputer itu bertugas untuk mengolah data menjadi informasi yang kemudian dapat disimpan untuk suatu kepentingan tertentu. Nah, bagaimana komputer ini bekerja mulai dari input diproses, kemudian masuk ke penyimpanan dan menghasilkan keluaran dan dikomunikasikan melalui beberapa peralatan hardware dan software-nya tentunya. Jadi komponen dasar sistem komputer itu ada perangkat keras, yaitu peralatan fisik dari komputer, ada perangkat lunak yang berisi program yang berisi perintah untuk mengolah data, dan pengguna manusia mengoperasikan sistem komputer tersebut. Hardware komponen terdiri dari pemproses, ada prosesor memori, ada device, input, dan output. Kita bicara tentang hardware, processing, dan memory device. Ini bentuk motherboard seperti ini juga ada control processing unit, di mana dia bagiannya terdiri dari control unit dan arithmetic logic unit. Jadi CPU juga memiliki tempat penyimpanan khusus yang disebut dengan register. Jadi register bukan merupakan bagian dari memori, register merupakan memori internal yang include dalam CPU. Nah, dua teknik arsitektur dari prosesor ada complex instruction set computer, yaitu instruksi perhitungan kompleks akan dilakukan oleh prosesor karena prosesor tersebut memiliki arsitektur rumit yang diperlukan untuk itu. Baik untuk aktivitas multimedia yang banyak melibatkan grafik dan suara, contohnya Intel prosesor. Ada juga yang reduced instruction set computer, instruksi perhitungan sederhana saja yang dilakukan oleh prosesor, sedangkan kompleks dilakukan oleh programnya, contoh AMD prosesor. Nah, memori itu ada main memory yaitu RAM dan ROM, ada secondary memory bisa floppy disk, hard disk, dan yang lainnya. Nah, ini bentuk dari disket. Zaman dulu ini hard disk. Kemudian ini juga ada yang large computer, media penyimpanannya ada juga DVD-ROM, ada magnetic tape, ada juga smart card, ada juga flash memory, atau online secondary storage. Nah, berdasarkan cara membaca dan menulis datanya, storage device dibagi menjadi dua, yaitu sequential access storage device, yaitu akses dilakukan secara terurut. Penyimpanannya urut seperti kaset zaman dulu ya, ada punch card, magnetic tape. Ada juga direct access storage device, aksesnya dilakukan secara langsung, tidak harus urut seperti piringan hitam. Contohnya hard disk, CD-ROM, dan yang lainnya. Nah, kita bicara hardware, input dan output device, seperti ini ada inputan, ada light pad, video sound, dan yang lainnya, ada output juga, layar, monitor, dan sebagainya. Nah, ini contoh input device dari keyboard. Ini juga untuk input device berkaitan dengan mouse. Ini hal-hal yang berkaitan dengan mouse. Contoh-contohnya dia ada like pen, digitating table, dan yang lainnya. Ini ada juga short data entry. Kemudian juga ini magnetic ink character recognition, MICR. Bagaimana dia membacanya. Ini juga ada wireless fax, ada juga bagaimana mengukur olahragawan gitu ya. Ini beberapa hal yang lain. Nah, ini output device, ini zaman dulu seperti ini. Oke, ini zaman dulu juga bagaimana CRT bekerja. Ini monitor zaman dulu juga bentuk tabung. Kemudian juga ada output device berupa impact printer, non-impact, plotter, dan multifunction seperti bisa untuk fotokopi, memprinter, dan sebagainya. Ini contoh untuk plotter, laser plotter, ini juga sama. Kemudian juga ada remote input, ada otomasi input dari sumber data, ada cetak jarak jauh, ada output realistik juga. Ini contoh-contoh dari hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah sistem. Ada emotion juga yang kita bisa lakukan. Bagaimana sekarang juga newspaper atau dengan langsung ke internet gitu ya. Oke, nah masalah ergonomik juga interaksi antara manusia dengan elemen teknologinya juga.
harus diperhatikan. Nah, untuk software itu bisa sistem operasi, aplikasi maupun bahasa pemrograman, di mana sistem operasi ini adalah software yang diciptakan untuk mengelola, menjadwal, dan mengontrol aktivitas-aktivitas hardware. Ada aplikasi, software yang dirancang khusus sebagai solusi terhadap suatu masalah, dan ada bahasa pemrograman, merupakan kombinasi komen dan statement yang sesuai dengan sintak. Nah, ini juga bagaimana kaitannya dengan beberapa komponen operating system, gitu, ada device drivers, aplikasi software, dan yang lainnya. Ini contoh-contoh pengelolaan aplikasi, ada yang teks, ada yang grafis, gitu. Ini kaitannya dengan bagaimana zaman itu masih ada DOS, ada Windows, gitu, yang sekarang juga banyak operating system yang digunakan. Ini beberapa contoh saja, beberapa tampilan, dan bagaimana fungsi sistem operasi ini gitu yang mengalokasikan resource, memori, input output, menjadwalkan penggunaan peralatan input output, memonitor, menyediakan layanan sehingga memudahkan pemakai. Nah, yang baik itu sistem operasi adalah mudah digunakan, umum, efisien, cepat, dan optimal, fleksibel, interface-nya interaktif, sistem keamanan yang handal, bebas kelelahan, dan membutuhkan RAM yang lebih kecil. Nah, ini metode peningkatan kemampuan sistem operasi bisa offline operation, bisa ini berkaitan dengan pita magnetik, ada buffer memori pada printer ini menggunakan buffering, multi-programming, time sharing system, multitasking, multiprocessing, dan multi-user. Contoh aplikasi, ada perkantoran, penerbitan, statistik, matematika, arsitektur, dan yang lainnya. Beberapa contoh yang pengolah kata, ini zaman dulu juga Microsoft Word-nya, ini juga bahasa pemrograman banyak, sampai mulai dari 2010 ya, pemrograman yang sudah masuk ke pemrograman berbasis objek, yaitu salah satunya pakai Java. Oke. Nah, kemudian juga ini bahasa pemrograman terstruktur zaman dulu berbasis objek juga. Ada juga program bagaimana dia solving algoritmanya, kan tentunya juga akan solusinya berupa program. Oke. Nah, tadi yang sudah jelaskan algoritma, ini contoh terstruktur dan PBO, ada juga trend software yang memang secaranya sudah masuk ke sisi informasi bisnis global. Ini beberapa partner dalam komputer, bisa berbagai bidang gitu ya. Ada pemakai, pemrogram, operator analisis dan data entry, ada juga bidang pendidikan, peserta didik, pendidik dan peneliti, ada juga bidang bisnis, ada penjual, eksekutif, teknisi, sekretaris, administrator dan perancang, ada juga bidang kejahatan, hacker dan tracker. Demikianlah materi kita saat ini. Terima kasih, pastinya tetap semangat semua.